Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada malam hari ini saya ditemani oleh banyak teman-teman yang dalam tanda petik mensimulasikan rumus kompleks, rumus variasi dari VLOOKUP. Di dalamnya ada if, ada left, ada right, dan mid. Seperti apa? Mari kita ikuti liputannya ataupun simulasinya yang sebagai berikut ini. Yuk, ya. Nah, di sini di hadapan kita ada lembar kerja yang sebagai berikut. Yang pertama itu kita mempunyai suatu sumber data. Ya, ini layarnya saya belah dengan menggunakan eh, yang disebut free space. Ya. Jadi kalau ini tidak dibelah seperti ini, misalnya otomatis sumber data itu nggak kelihatan. Nah, dalam konteks kita membuat rumus ini supaya otomatis, langkahnya tadi eh, kami membelah layar ya, yaitu saya klik di C1, kemudian kita dispense di sini. Sehingga di sebelah kanan itu ada lembar kerja atau sumber data yang sudah diberi nama, yaitu dari sini sampai di sini namanya hobi gitu. Nah, yang jadi eh, simulasi atau permainan kita pada malam hari adalah bagaimana membuat ini sebagai otomatis. Ini kan sudah jadi ya. Contoh, misalnya sel A3 ini kalau kita ganti katakanlah KB atau KL misalnya. K itu Kalimantan, berarti di sini. Lalu L itu lansia. Ya. Maka kalau kita tekan enter, dia akan muncul Panjat Pinang, otomatis. Nah, cara membuatnya itulah yang harus Anda ketahui bersama-sama. Maka ini saya hapus, saya ulangi dari awal. Rumus yang harus Anda pakai adalah rumus gabungan antara VLOOKUP, if left, kemudian di dalam di dalam VLOOKUP nanti juga ada if right. Seperti apa? Mari kita ikuti pelan-pelan saja. Karena ini sebetulnya tidak rumit, tetapi hanya butuh konsentrasi, fokus. Ya. Jadi langkah pertama kita tetap menggunakan yang disebut sebagai insert function, kemudian pilih rumusnya dalam konteks ini VLOOKUP. Oke. Kemudian lookup value-nya biasanya kan kita langsung left ambil, tapi ini if left. Karena yang sebagai kunci kan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara di kode ini tidak ada satu unsur pun Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sedangkan secara tidak langsung disebutkan bahwa Jawa itu diwakili J, Sumatera itu S, dan Kalimantan itu K. Sehingga mengkonversi huruf J sebelah kiri dari kode menjadi Jawa itulah di sini kita butuh menggunakan rumus if dan left. Sehingga kita ngambilnya di sini. Di panah kecil ini ya, hati-hati jangan sampai meleset. Jadi ini ada panah kecil, kita pilih if. If left. Jika sebelah kiri dari kode sebanyak satu, nah sama dengannya ambil if yang ini. Ya, ambil di sini. Ya. Berarti kan di logical test itu kan kita harus melakukan tiga unsur, yaitu yang dicek, kemudian operasi aritmatika, bisa lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Dalam konteks ini kita pakai sama dengan. Jika sebelah kiri dari itu sama dengan J, itu artinya Jawa. Kita kasih tanda petik di sini, JAWA. Jika tidak, dicek lagi. Cek lagi, sama caranya. Jika sebelah kiri dari ini sebanyak satu, berarti if-nya di sini ya, kita klik sebelum kurung buka, terus ini sama dengan S, maka di sini jangan lupa tanda petiknya Sumatera. Ditutup. Nah, otomatis kan tinggal satu-satunya, ya udah, nggak usah lagi ke sini. Langsung dikasih tanda petik Kalimantan. Itu baru lookup value.
Maka kembalikan ke lookup, kita klik sebelum kurung buka di sini. Nah, ini sudah. Nah, table array-nya tadi adalah hobi. Kemudian kolom indeks number-nya untuk menentukan apakah dia itu boneka dan seterusnya tergantung sebelah kanannya itu B atau A atau R atau D atau L. Kalau B berarti kolom kedua, karena di dalam call index number ini kan untuk menentukan kolom. Apakah 2, apakah 3, 4, 5, 6, itu tergantung sebelah kanan dari kode sebanyak satu itu apa. Kalau B berarti 2 dan seterusnya. Yuk kita ikuti eh, secara lebih fokus ya. Jadi di sini ada if lagi, yaitu if right jika sebelah kanan dari kode sebanyak satu. Nah, if-nya ini sama dengan B, maka kolom kedua. Jadi ketiknya 2 gitu aja. Lalu lagi if right lagi, if ya, lalu right di sini dari kode sebanyak satu. Nah, if-nya ini sama dengan A, maka kolom ketiga. Jika tidak, if lagi dari right, dari kode sebanyak satu, sama dengan R, maka kolom keberapa, Mas Alit? R. R 4. Kan 2, 3, 4. Jika tidak, if lagi, right lagi, if right dari kode sebanyak satu, berarti if-nya di sini ya. Hati-hati, jangan salah tekan. Biasanya salah tekan. Sama dengan, apa sekarang? D, maka kolom ke berapa? 5. Jika tidak, otomatis tinggal satu-satunya, betul? Berarti nggak perlu if right lagi kan? Tinggal satu-satunya kan? Berarti langsung 6. Tetapi ini baru call index 6-nya. Maka ini tadi yang panjang barusan kita buat if right ini miliknya VLOOKUP kan? Kembalikan ke sini sebelum kurung buka. Nah, jangan lupa range lookup-nya diisi 0. Ada pertanyaan nanti sekalian untuk struk penjualan yang akan kita buat sebentar lagi. Ini ada 1 dan 0. Kemungkinannya untuk range lookup hanya 0 dan 1. Tapi sementara kita kasih 0. Terus oke. Nah, baru kita double klik di sini. Sampai sini cukup jelas ya. Ya, ini nanti silakan diulang lagi. Kalau Anda paham ini, ya SKB untuk komputer, terutama di Microsoft Excel-nya, aman sudah, pasti aman untuk Excel-nya. Karena saya kan menganggap bahwa Anda PowerPoint bisa mandiri itu. Karena tutorial PowerPoint itu nggak ada metode apapun. Kalau Excel kan saya menggunakan metode three-step method. Ya. Silahkan dicoba. Nah, sebentar lagi kita akan mencoba membuat dengan untuk apa yang kita telah bermain-main dengan rumus gabungan, yaitu gabungan antara VLOOKUP, if left, atau if right. Sekarang kita akan coba membuat suatu produk ya, dalam tanda petik nanti bisa Anda manfaatkan untuk membantu rekan relasi siapapun yang nantinya akan membuat suatu struk penjualan ataupun struk pembelian seperti di minimarket atau supermarket. Mari kita ikuti langkah-langkahnya bersama-sama. Yuk. Nah, kita akan menggunakan lembar kerja yang sama aja supaya tidak terlalu banyak file. Ya, kita membuat sheet baru aja di sini. Kita membuat sheet baru. Kita berikan satu name box yang simple, sederhana aja. Ya. Misalnya ada BR1 gitu.
BR1. Kemudian ini kita drag ke bawah, kira-kira 6 aja cukup saya kira. Kemudian di situ kita kasih, eh, sebetulnya bisa lebih dari 6 ya. Kita contoh aja. Misalnya buku, pensil, pulpen, spidol, stabilo, ya. Kemudian stipo, gini. 6 macam barang, lalu harganya, misalnya 5.000, 2.000, 7.500, 8.000, 9.000, dan satunya misalnya 10.000. Ini contoh aja. Kemudian tadi saya katakan bahwa nimbook ini dengan lembar kerja, kalau tadi kan kita belah dengan split ya, maka ini kita buat di sampingnya aja. Toh ini nanti bisa kita pindah. Ya. Ini kita kasih nimbook saja supaya nggak lupa. Ini kita kasih nama ATK, satu kata ya, tidak boleh pakai spasi. ATK, enter sudah. Nanti ini boleh kita sembunyikan, tapi dalam konteks membuat rancangan, apa, struk penjualan, struk pembelian, ini gini, kita akan buat kodenya biar untuk memudahkan, anggap aja di kolom E1 di sini. Kita kasih kode gitu ya. Lalu di sini nama barangnya nanti apa, terus ini harganya berapa, terus ini jumlahnya berapa, terus total bayarnya berapa. Jadi bayarnya nanti adalah perkalian harga kali jumlah. Sedangkan jumlah ini nanti diperoleh dari karakter pertama sebelah kiri atau karakter terakhir sebelah kanan. Contoh, contoh ya, misalnya saya membeli 2 buah buku, berarti kasir itu ngetiknya 2BR1. Otomatis di sini nanti akan muncul buku, di sini muncul 5.000, di sini otomatis muncul 10.000. Mohon maaf, 2. Ya. Jadi yang nama buku 5.000, 2. Nah, kita mulai dari situ terlebih dulu. Ya. Silahkan Anda ikuti saja. Misalnya di sini kan sudah paham tadi. Berarti VLOOKUP, rights, ya kan? VLOOKUP dari rights, karena di belah kanan kan. Yang ngambil sini, rights. Rights dari sini sebanyak 3. Kembalikan ke VLOOKUP. Tadi tabel ordernya APK. Kolom ke-2. Kemudian ininya 0. Ini kita sudah paham. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Harga juga sama. Nah, suatu tips saja ya. Tips gini. Ciri khas Excel itu suatu rumus, itu kan selalu diawali dengan tanda sama dengan. Baik rumus otomatis dengan insert function, function argument, formula result, atau istilahnya step wizard yang baru saja kita buat, maupun rumus sum, max, min, average, termasuk rumus plus minus kali bagi itu kan, selalu depannya kan sama dengan. Sehingga kalau di dalam sama dengan ini kita kasih tanda petik di depan, petik single, maka ini dianggap sebagai teks. Nah, pada waktu dia menjadi teks itulah boleh kita drag ke kanan gini. Otomatis kan tercopy, ya. Nah, pada waktu itu segera sesudahnya tanda petiknya dibuang. Yang ini juga kita buang. Ini tip aja supaya nggak usah wirawiri. Sehingga kan sama. Nah, setelah itu baru Anda edit, karena apa? Suatu sel yang sudah ada rumusnya, kalau di insert function lagi kan dianggap merevisi. Nah, tinggal diganti angka 2 ini jadi 3. Gitu ya. Kemudian untuk jumlah, ini kan kalau Anda hanya menggunakan mid, maksudnya menggunakan left saja, left saja, ini, left dari ini, maka dia memang muncul angka 2. Namun duanya ini bersifat teks. Inilah ambiguitas dari Microsoft Excel. Di satu sisi ini dikalikan mau dia. Tapi dampaknya nantinya. Coba ya, misalnya kita terima ini oke gitu ya.
pecahnya. Sehingga jumlah bayarnya kan tinggal rumus sederhana, ini dikalikan ini. Ini ambigu, dia mau. Kenapa ambigu? Karena kedudukan angka 2 ini yang di sini kan sejajar dengan huruf B, sejajar dengan R gitu kan. Itu ambigu. Sehingga untuk mengatasi itu kita perlu membuat rumus baru yaitu rumus value. Rumus value itu sebuah rumus untuk mengangkakan yang wujudnya angka. Mengangkakan yang wujudnya angka. Artinya tadi kan angka 2 itu sifatnya teks, tapi wujudnya angka. Cara gimana? Ini ada insert function, Anda ambil value. Kalau tidak ada di sini, biasanya ada beberapa versi Excel yang tipenya ini nggak ada. Kalau nggak ada, Anda bisa ambil di kategorinya pilih all. Pilih all, ini alfabet. Kalau digulir gini kan terlalu lama. Maka Anda boleh klik salah satu di antara ini. Lalu secara cepat dua jari, yaitu cepat VA. Gitu. Langsung seret gitu, masuk. Ini ada value, oke. Nah, value dari mid, maksudnya dari left. Value dari left, dari sini, ya sebanyak 1. Sehingga munculnya tetap angka 2 juga di dalam formula result-nya, tapi 2 ini adalah 2 yang bersifat number. Nah, ini rumusnya juga sama, hasilnya sama juga dikalikan ini. Sampai sini paham dulu, ya. Namun demikian, bukan berarti bahwa yang kita buat ini sudah selesai, bukan, belum. Kenapa? Karena sebuah rumus itu kan bersifat general. Artinya kalau ini saya copy ke bawah sebanyak berapapun, nah ini tidak boleh terjadi not value seperti ini. Ya. Artinya dia tidak boleh ada error. Nah, untuk mengatasi ini ada dua cara. Kita akan menggunakan cara yang paling simple, yaitu begini. Sehingga kita harus hybrid ya antara model three step wizard yang saya rekomendasikan dengan menggunakan diketik. Artinya gini, ini saya undo ya, satu-satu di sini. Ini itu kalau benar, kalau error itu dia apa? Ya, sebetulnya ini VLOOKUP ini anak dari if, sehingga secara hybrid itu saya ketik manual. Jika kurung buka, itu yang dicek kan sel ini, sel F, eh, E, E2. Jadi jika E2, kita ketik E2 sama dengan kosong, kosong itu petik-petik, langsung petik-petik. Maka gitu. Maka di sini kebetulan komputer saya pakainya titik koma, di sini pakainya koma. Di tempat Anda harus tahu perlakuannya apa. Toh sudah ada contohnya di sini. Jadi hibridnya itu tergantung kesadaran kita pakainya pemisahnya koma atau titik koma. Ada beberapa komputer yang titik dua, ada yang spasi gitu loh. Itu kenapa kita harus menggunakan three step wizard. Tetapi kalau udah paham, ya sudah tinggal diketik aja. Jika kosong maka kosong. Jika tidak maka rumus itu, rumus yang tadi itu. Sehingga karena if ini kurung buka ya kurung buka dikasih di sini. Gitu. Ya. Sehingga kalau ini saya hapus, si buku ini akan hilang karena ini jadi kosong. Karena kita baru membuat rumus di sini. Tuh. Tapi ini masih belum, ya kan? Maka hal yang sama pun Anda harus buat di sini juga, yaitu jika kurung buka tetap sama yang dicek E2 ya sama dengan kosong, maka biarkan kosong. Jika tidak, maka buatlah rumus tadi, rumus tutup. Ini juga sama, tinggal ditambahi gitu. Jika E2 sama dengan petik-petik, maka petik-petik. Jika tidak, maka rumus itu. Oh, ini salahnya di mana? Undo aja kalau salah. Kelemahan manual di situ ya. Jadi jika kurung buka E2 sama dengan petik-petik, titik koma itu maka petik-petik. Jika tidak maka petik koma lagi, kemudian kurung tutupnya di sini. Gitu ya. Yang ini juga sama.
sama semua gitu. Nah, sekarang silakan Anda mau mulai dari awal sudah if kosong sama dengan kosong, maka gitu ya. Nanti saya peragakan salah satunya aja. Kalau yang ini peragaannya paling gampang ini, karena saya tinggal if gitu kan. Seperti tadi pada waktu kita membuat jika lebih dari 50 dikalikan, jika enggak ditambah kayak itu gitu tadi. Jadi ini mau selain serius sudah ada di sini. Jika ini sama dengan kosong, maka biarkan kosong. Jika tidak, maka harga dikalikan jumlah. Oke, gitu. Nah, berarti kita punya rumus ini. Rumus ini bisa kita generate tadi ke bawah. Sebanyak-banyaknya, asumsikan bahwa orang belanja itu berapa item, anggap aja sekitar 20 item. Sehingga ini kan berada di sel J, berada di J21 ya. Sekaligus kita buat di sini J21 tadi ya, ini kita match cell, kemudian kita kasih background warna hijau. Seperti kalau Anda belanja di minimarket itu di depan kasir kan ada layar kecil hijau itu loh. Itu untuk jaga nih duitmu cukup kayak gitu seolah-olah. Nah, di sinilah kita buat rumus sum ya. Dari sini ya kan, dari jumlah bayar itu sampai J sampai I ya, I25 atau berapa terserah. Macam itu di oke. Nah, ini boleh divariasi divariasi dengan diberi koma style ya atau dibuat hurufnya dibesarkan gitu. Semacam ini. Nah, kalau ini saya hapus ya otomatis bentar ini saya rapikan. Kalau ini dihapus, ini aja dihapus, ini hilang semua ini. Macam itu. Nah, sehingga tinggal selanjutnya, oh saya beli 3BR6 gitu. Misalnya 2BR3. Ini di kantong saya ada uang 200.000 misalnya. Saya beli 9BR5. Kalau ini nggak cukup kan tinggal dibesarkan aja. Masih susah uang saya belanja lagi misalnya 9 9 9BR1 masih cukup. Saya beli lagi 7 7BR6 misalnya. Nah, uangnya kurang. Karena uangnya kurang, saya kurangi di sini. Bilang sama kasir, ya. Bilang sama kasirnya ada yang ditambahkan supaya misalnya kembali ya sedikit aja dipepet ke, ya kan? Ini wah ini saya kasih 5 aja misalnya, atau saya kasih 3 misalnya. Oh masih kurang sedikit. Nah maka tinggal dialokasikan mana. Itu permainannya di depan kasir seperti itu. Ya sudah, tinggal nanti Anda kasih di atasnya, dikasih header. Headernya misalnya minimarket, Alitmart, atau apa, jalan apa, teleponnya berapa. Sudah, gitu aja. Tetapi, ya ada tetapinya, agar rumus kita itu aman ini harus diprotek. Ini kan rumus. Dari sini sampai sini kan rumus ya. Dari sini sampai mana tadi? Ya kira-kira sampai sini. Ini kan rumus. Rumus ini harus diproteksi, ya. Harus dikunci supaya tidak semua orang main-main di sini. Kalau rumus ini dimanipulir oleh kasir bahaya. Misalnya ini harganya harusnya 10.000, diketik diketik 5.000, dia mau itu. Nah ini kan berbahaya. Nah oleh karena itulah dia harus diproteksi. Cara memproteksi itu sebetulnya proteksi secara umum adalah proteksi sheet. Ya, 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 proteksi
proteksi itu berarti di mana ya? Ya seperti ini banyak ya. Pada pertemuan yang lalu kan saya juga sudah menyampaikan ini ada menu-menu ini harus dipahami. Ya. Jadi di mana proteksi? Kalau memang nggak pakai tapi aman saja, nanti ketemu juga ya. Jadi, nah maka di awal pertemuan itu kan saya juga menyarankan Anda harus menggunakan yang namanya ChatGPT kan gitu. Ya. Maka saya tanya, ini adalah pada waktu Anda belajar itu ada jeda atau ada suatu stack gitu, Anda bisa memanfaatkan dia untuk bertanya, tanya ke ChatGPT. Cara di Google juga bisa ya, protect sheet di Excel gitu. Udah. Jadi sekarang itu kita belajar tuh banyak dibantu. Nah ini buka lembar kerja Excel, ya. Lembar kerja yang dilindungi. Hmm. Ini dia kalau pakai bahasa Indonesia ini agak repot juga. Review ya di kolom review di sini. Maka ini tinggal diklik eh, review ini ya. Review, nah ini protect. Sebetulnya protect sheet ada protect workbook, tapi dalam konteks eh, apa yang barusan kita buat itu, ini protectnya protect sheet. Kalau kita protect sheet, ini ada disediakan dialog box semacam ini. Ini sebaiknya memang dikasih password. Tapi ini sebetulnya sifatnya opsional. Misalnya saya ketik 1, 2, 3. Oke. Ya, dia minta re-enter 1, 2, 3 lagi. Karena munculnya balet-balet gitu. Nah, sehingga nggak mau diketik gitu. Tapi dampak dari ini itu adalah kita nggak bisa ngetik ini juga. Padahal yang namanya kode kan bebas. Sehingga kode ini harus dibuka. Ya, maka kita harus unprotect, dibuka dulu ini di unprotect. Tadi 1, 2, 3. Nah, maka di dalam pilihan protect sheet itu, ini kan sudah diblok. Ya. Maka di sini tetap nanti passwordnya 1, 2, 3, tetapi select locked cell, ya, ini ada dua. Yang kita, ini hati-hati ya, pemahaman dari bahasa Inggrisnya. Tapi saya kira Anda nggak usah pusing menghafal atau nggak usah berusaha memahami semaksimal mungkin ya. Tapi ini diartikan apa? Yang dibuang salah satu dari dua ini. Berarti eh, yang ini dibuang checklistnya. Yang ini tetap kok nggak mau ya? Ini ini salah satu harusnya nah ini select select unlocked cell itu yang diblok ini. Ini sebanyak-banyaknya ya. Saya misalnya dari situ, ini kok nggak mau di oke. Sebentar, saya lama saya nggak pakai ini, tapi kita bisa tanya lagi. Jadi dilanjutkan di pertanyaan tadi, ya. Ini bisa dibaca ya. Ada ini atur kata sandi sudah, opsi proteksi di kolom dialog proteksi ini sudah, konfirmasi kata sandi sudah. Membuka membuka sheet tertentu itu nanti sendiri. Jadi dia di dibuka sampai berapa baris tadi sesuai dengan yang kita pilih gitu. Ini ada pilihan ini passwordnya ketik 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oh, enggak mau ya? Bentar. Oh iya, ya, betul. Gitu ya, ya, betul. Jadi ini dia dia mau macam ini.
Tapi ini nggak mau harusnya. Oh, ini mau juga ya. Nah, ini yang namanya jebakan Batman itu seperti itu karena eh, di dalam aplikasi apapun, ini mohon maaf ya, ini terlepas dari tes SKB CPNS, ini nggak ada kaitannya sebetulnya. Ini kan tadi saya mau memperdalam itu, tapi terjebak di sini. Tapi aman aja untuk bertanya ke ChatGPT. Dia itu seorang yang setia ya. Dia gini, kita kasih kalimat gini seperti di atas, namun gitu ya. Namun range 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 tertentu agar bisa diedit gitu aja. Dan nanti saya kasih petunjuk. Nah ini sudah pilih lembar kerja yang akan dilindungi, proteksi lembar kerja, harus sabar membaca ini. Ini review sudah. Kemudian ini atur izin pengeditan untuk range tertentu. Nah ini. Jika Anda ingin memungkinkan pengeditan pada range tertentu, Anda dapat mengikuti langkah sebagai berikutnya ini. Home, pilih sel atau seluruh range yang akan diedit, klik kanan. Oh iya, mohon maaf, tadi nggak ada menu di situ. Ternyata klik kanan. Jadi kalau kita tadi mempunyai kode di sini, katakanlah sampai baris ke 25 gitu ya. Ini ternyata klik kanan. Klik kanan, kemudian format cell ya. Ada format cell kalau selama ini format cell kita kan di sini. Ini ada protection. Di dalam protection ini, nah ini locketnya kan di checklist ini dibuang. Checklistnya dibuang, kemudian tinggal di oke. Oke, sudah. Ya. Tetapi tetap harus ininya proteksinya harus dikasih password 123. Ya, jadi ini nggak mau dihapus nggak bisa. Harganya mau saya ganti 5.000 ya nggak bisa. Tetapi tetap bisa menghapus kode. Lalu karena tadi uji coba kita di sana ada error ya ini ikut error. Ini kan error ya kodenya tetap error. Nah kalau transaksinya lebih dari satu lembar ini ya kita bisa manfaatkan layar baris 1 2 ini untuk di freeze atau menggunakan metode penguncian yang satunya itu yang namanya split. Sebenarnya perbedaan freeze dan split itu kalau split pembatasnya lebih tebal, ini lebih tebal. Dan kelemahannya dia itu bisa kedouble ya. Misalnya saya udah gulir ke bawah gini, tiba-tiba mau naik ke atas, ini nanti baris 1 dan 2 bisa kedouble kalau yang pakai split. Nah, kedouble gini. Maka rekomendasi saya Anda menggunakannya pakai freeze. Gitu. Oke, gitu saya kira silahkan dicoba. Selamat belajar, semoga Anda nanti pada waktu mengerjakan SKB Anda bisa dan dinyatakan lolos semua. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus video-video yang saya share di YouTube. Dengan demikian Anda semakin diperkaya. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih.